Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zahrin Radwa Al-Fauziah dengan NIM 877853017. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Purwokerto. Simak videonya ya. Poin yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas dan penguat utama bagi ilmu pendidikan melalui 3 cabang pokok, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan ini memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya menjadi praktik rutin, tetapi disiplin yang kokoh, valid, dan juga bernilai. Mengawasi dan memperkuat eksistensi memastikan ilmu pendidikan tetap hidup dan penting di zaman sekarang, bukan mati karena digantikan oleh teknologi seperti AI. Ontologi dalam filsafat ilmu menjawab pertanyaan seperti apakah pendidikan benar-benar ilmu dan mengapa pendidikan diperlukan. Ini memberikan landasan yang kokoh agar ilmu pendidikan memiliki status yang sah sebagai bidang pengetahuan, bukan sekedar kebiasaan atau mentransfer pengetahuan semata. Keilmiahan ilmu pendidikan. Ini berarti pendidikan harus dibuktikan secara benar atau salah seperti ilmu pengetahuan sungguhan. Epistemologi memperkuat keilmiahan dengan memastikan bahwa metode, teori, dan penelitian pendidikan dibangun secara logis, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya. Filsafat ilmu mencegah pendekatan asal-asalan seperti mitos belajar melalui validasi sumber pengetahuan dan kriteria ilmiah yang ketat. Karl Popper mengatakan bahwa teori ilmiah harus feasible atau bisa dibantah. Jika dalam pendidikan, ini berarti memilih metode belajar yang teruji. Nilai-nilai ilmu pendidikan. Aksiologi mengawasi nilai-nilai melalui etika dan moral, menjamin pendidikan berorientasi pada kebaikan, keadilan, kemanusiaan, serta memastikan bahwa proses pembelajaran membentuk karakter yang bermoral. Dengan etika ilmu, filsafat ilmu menanamkan nilai demokrasi, inklusivitas, dan keadilan. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan dasarnya, pendidikan yang bermakna membuat peserta didik tidak sekedar menerima fakta, tetapi belajar memahami hakikat pengetahuan, cara memperoleh kebenaran, dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Inilah yang membuat filsafat ilmu berkembang dari sekadar teori abstrak menjadi kerangka berpikir yang relevan dengan persoalan yang nyata. Nilai yang memperkuat filsafat ilmu. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kemanusiaan membantu ilmu tetap berada dalam jalur yang benar secara moral dan sosial. Tanpa pendidikan bernilai, ilmu bisa menjadi terlalu teknis dan kehilangan arah aksiologis, yaitu pertanyaan tentang untuk apa ilmu itu digunakan. Dampak pada perkembangan ilmu. Pendidikan yang bermakna mendorong lahirnya manusia yang kritis dan kreatif, sehingga ilmu tidak berhenti pada hafalan atau prosedur, melainkan berkembang melalui pertanyaan, analisis, dan pembaruan metode. Karena itu, pendidikan menjadi lahan utama bagi tumbuhnya filsafat ilmu yang lebih dinamis, kontekstual, dan humanis. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena ia membantu membedah persoalan pendidikan secara mendalam, bukan hanya melihat gejalanya di permukaan. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, pendidikan dapat dianalisis dari 3 sisi utama, yaitu apa hakikatnya, bagaimana pengetahuannya diperoleh, dan untuk apa nilai pendidikannya digunakan. Ontologi menanyakan hakikat pendidikan seperti manusia apa yang ingin dibentuk, pengetahuan apa yang pantas diajarkan, dan masalah dasar apa yang ada. Ini membantu menilai apakah tujuan, isi, dan pendidikan cocok dengan realitas manusia dan zaman. Sedangkan epistemologi menanyakan bagaimana pengetahuan pendidikan didapat, divalidasi, dan diajarkan. Ini membedah apakah metode belajar, kurikulum, dan evaluasi sudah logis, sistematis, serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dan aksiologi menanyakan tujuan pendidikan dan nilai apa yang dijaga. Ini menilai apakah pendidikan menghasilkan manfaat, keadilan, kemanusiaan, serta bentuk karakter bukan hanya skill teknis. Mengapa disebut pisau analisis? Karena filsafat ilmu memberikan alat untuk memotong persoalan pendidikan menjadi bagian-bagian yang jelas, sehingga akar masalahnya terlihat dan solusinya lebih tepat. Tanpa alat ini, pendidikan mudah dipahami secara parsial. Sedangkan dengan alat ini, pendidikan dipandang secara holistik, kritis, dan mendasar. Kita masuk ke poin yang keempat. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Filsafat ilmu diterapkan secara konkret dalam praktik pendidikan untuk membentuk landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Dalam kebijakan pendidikan contohnya, filsafat ilmu terlihat ketika kebijakan pendidikan dirancang berdasarkan keadilan, kemanusiaan, dan pemerataan akses. Misalnya, pemerintah tidak hanya mengejar angka kelulusan, tetapi juga memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang setara, termasuk di daerah terpencil. Ini menunjukkan dari sisi aksiologis di mana pendidikan dipandang sebagai sarana membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Contoh kebijakan pendidikan inklusif. Secara ontologis, filsafat ilmu membentuk kebijakan seperti pendidikan inklusif di sekolah dasar, di mana kurikulum disesuaikan dengan hakikat anak sebagai makhluk unik dan berkembang menghindari diskriminasi. Aksiologi diterapkan dalam etika guru seperti menjaga kejujuran nilai dan memprioritaskan karakter moral di atas prestasi akademik semata.